koruptor mati, negara aman. Wal bilad, bahkan wasyajar, pohon-pohonnya ikut gembira, bahkan berdawab, binatang pun ikut gembira akan kematiannya karena kejahatannya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan laka ya rabbal alamin, wa syukran laka wa thana'an 'alaika ya ilahal awwalin wal akhirin, wa ya qaumas sama wa ya qayyumas samawati wal ardin, wa anta asdaqul qailin, a'udzu bika minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Asyhadu an la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka an-nabiyyul amin. Allahumma ja'al afdhala salawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala sayyidil ghuril muhajjalin wa imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa azwaji mahatil mu'minin wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatil mujahidin al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi, semoga semuanya dirahmati, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada intinya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai nikmatul iman wal Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat wal afiat yang sangat mahal harganya. Berikut nikmat-nikmat yang lain yang nampak maupun yang tidak, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah secara benar, yaitu kita meyakini seluruh nikmat yang datang kepada kita yang lahir maupun yang batin, bahkan terlihat melalui seorang, kita yakini adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbanyak ucapan bacaan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika saat datang nikmat, datang rizki, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika diuji oleh Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita gunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Tidak sekali-kali kesehatan kita, anggota badan kita gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak redha, tidak perintahkan, dan bahkan Allah larang. Karena itu adalah merupakan kekufuran kepada Allah yang akan mendatangkan hilangnya nikmat dan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah sebagai jalan untuk menuju hidup bahagia di dunia, terutama kelak di akhirat mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak kita dengarkan informasi kematian
baik melalui pengumuman di masjid-masjid, di televisi, di jalan-jalan melalui mobil ambulan, atau melalui teman-teman dan sahabat kita menginformasikan akan meninggalnya seorang. Dan kematian itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah ar-ruju', yaitu pulang, kembali. Mati itu kembali, pulang. Di dalam Al-Quran istilah mati ada banyak disebutkan oleh Allah sekitar 26 kali. Salah satunya adalah man 'amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Siapa saja yang beramal baik, amal soleh, maka dia yang akan merasakan nikmatnya dan enaknya. Dan balasannya, siapa yang beramal buruk, maka madaratnya, bahayanya akan menimpa kepadanya. Kemudian hanya kepada Rabbmu kalian akan dikembalikan, dipulangkan. 26 kali Allah sebutkan istilah mati, diistilahkan pulang. Kenapa demikian? Karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihimassalam dulunya di surga, tempat aslinya surga, diperintahkan oleh Allah untuk turun, dan Allah berjanji akan dikembalikan, akan dipulangkan lagi ke surga. Tetapi kalau Nabi Adam alaihissalam, Ibu Hawa, dan para nabi yang lain dan orang-orang yang soleh betul-betul akan dipulangkan, dikembalikan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang pulang, yang kembali tidak sampai kepada tempat tinggal surga, tapi justru faqad dhalla dhalalan ba'ida, mengalami kesesatan yang luar biasa, jauh daripada tujuan, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang sewenang-wenang, dan orang-orang yang menjalankan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38-39, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Turunlah kalian ke muka bumi, maka jika datang kepada kalian hudan, petunjuk bagi umat Muhammad dari Al-Quran, siapa saja yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, maka tidak usah khawatir, tidak usah sedih, pasti kata Allah akan kembalikan ke surga lagi. Sebaliknya walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatinya, mendustakan Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran, mengatakan Al-Quran tidak relevan, tidak pas untuk zaman sekarang, atau percaya kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi pilih-pilih. Apa jawaban Allah? Faulaika ashabun nar, dipastikan kalau dia mati habis seperti itu, maka akan menjadi penghuni neraka. Mereka di dalamnya kekal, atau kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah. Dari dua ayat tadi, maka tidak semuanya orang yang mati itu sampai tujuan pulang kampungnya, pulang ke surganya, atau mendapatkan rahmat Allah, tidak. Makanya suatu saat Nabi diberitahu oleh Aisyah, ada orang wanita mengatakan matat fulanatun wastarahat, ya Rasulullah, ada seorang wanita sudah mati
dan meninggal. Sekarang dia istirahat. Faghadiba, Nabi marah. Sebab kata Nabi, innamal mustarihu, adapun orang-orang yang istirahat adalah man ghufira lahu, yaitu orang yang diampuni dosanya oleh Allah SWT. Maka tidak mudahlah bagi kita untuk mengumumkan kematian seorang telah pulang ke rahmatillah. Karena yang namanya pulang kalau sudah sampai tujuan, bagi orang yang membawa bekal dengan cukup dan sebanyak-banyaknya, mustarih, istirahat di rumah dengan tenang, punya duit banyak. Begitu juga orang mati, bekalnya banyak, amal solehnya banyak, tidak pernah menzalimi orang lain, yastarih. Suatu saat Nabi, ada jenazah dibawa dan melewati Nabi. Apa kata Nabi? Mustarihun wa mustarahun minhu. Jenazah ini bisa jadi dia istirahat, dan bisa jadi orang lain yang istirahat karena kematiannya. Qalu sahabat, ya Rasulullah, mal mustarih wal mal mustarah minhu. Apa maksud daripada mustarih, istirahat, dan istirahatlah daripadanya? Kata Nabi, qal, bersabda, amal mustarih, amal abdul mu'min fayastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Adapun hamba yang beriman, yang beramal soleh, maka dia mati yastarih, istirahat dari kelelahan dunia karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal solehnya, dan kelelahan penderitaan dunia, ujian demi ujian bertubi-tubi, ila rahmatillah, menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untunglah orang yang meninggal baik karena COVID maupun tidak, dia beriman dan beramal soleh dengan ikhlas, istirahat di alam barzakh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amal abdul fajir, adapun orang atau hamba yang fajir, yang zalim, yang sewenang-wenang, yang semau-maunya karena punya kekuasaan, karena punya otoritas, maka yastarihu, memang istirahat daripadanya. Tapi istirahat daripadanya, siapa istirahat? Yaitu yang istirahat al-ibad, orang yang hidup yang istirahat, orang yang hidup yang tenang, orang yang hidup yang bersyukur atas kematiannya. Bahkan bukan hanya ibad, wal bilad, negara juga aman, duit negara tidak habis gara-gara dia. Koruptor mati, negara aman. Wal bilad, bahkan wasyajar, pohon-pohonnya ikut gembira, bahkan berdawa, binatang pun ikut gembira akan kematiannya karena kejahatannya. Maka untuk itu, inilah bahwa orang mati tidak mesti pulang kampung dengan tenang, karena bisa jadi tidak nyampe dan bisa tersesat daripada tujuan. Maka hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang beramal soleh, yang mengabdi kepada Allah, tidak pernah punya persoalan dengan sama manusia. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah. Pandemi dan COVID-19 masih menghantui kita, masih terus marak, meningkat. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman? Pasti kita harus melakukan ikhtiar, melakukan sebab. Ada sebab, ada ikhtiar dua macam. Ada sebab dua macam. Satu, melakukan sebab dan ikhtiar fisik. Ikhtiar fisik. Apa ikhtiar fisik? Sebagaimana saran pemerintah, melakukan prokes kesehatan yang tidak melanggar syariah Islam. Lakukan prokes kesehatan, aturan-aturan dalam menyikapi COVID ini yang tidak melanggar aturan Islam. Ini namanya ikhtiar lahiriah, ikhtiar fisik, ikhtiar kauniyah. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu ikhtiar syar'iyah, ikhtiar batin, ikhtiar syariat Islam. Apa itu? Ada banyak hal. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi
Seluruh musibah atau musibah yang terjadi ini adalah biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan sesuatu dan telah menentukan atau menakdirkannya. Al-Furqan ayat 2. Yang kedua adalah jagalah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seorang muslim menyikapi musibah ini, wabah ini, justru meninggalkan perintah Allah. Apalagi sholat Jumat, perintah Allah tidak akan dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nabi menyarankan dalam hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, ikfadillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, peliharalah perintah Allah, jangan kau tinggalkan, jaga baik-baik, pasti kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Tidak akan lenyap corona, virus ini, dengan cara meninggalkan perintah Allah, terutama yang wajib. Yang ketiga adalah taubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian kepada Allah semuanya, agar kalian, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian selamat, agar kalian sukses, terhindar daripada malapetaka. Yang keempat adalah banyak berzikir kepada Allah, terutama pagi dan sore. Di antaranya adalah ma min 'abdin yaqul fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahi la yadurru ma'a syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'an salamarat illa lam yadurruhu syai'un. Tidak ada seorang hamba yang membaca pagi dan sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wal sama' was-sami'ul 'alim 3 kali, kecuali tidak akan membahayakannya oleh segala sesuatu. Tidak akan bahaya. Kalau kita baca pagi dan sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wal sama' was-sami'ul 'alim, tidak akan bahaya. Kemudian selanjutnya adalah asratut du'a wal ijtihad, banyak doa bersungguh-sungguh, di antaranya terutama ketika keluar dari rumah menuju ke masjid, menuju kemana saja, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sabda Nabi, yuqallah, dikatakan kepadanya yang baca ini, kufitah, dicukupi oleh Allah, wa buqitah, dijaga oleh Allah, wa huditah, ditunjuki jalan oleh Allah SWT, wa tanaha syaitan, terhindar daripada godaan syaitan. Kemudian selanjutnya adalah ada doa tolak bala, Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa kepada Allah, ini di antara doa. Kemudian selebihnya sabar. Yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, tawakal, serahkan segalanya kepada Allah, karena tidak akan ada yang menimpa apa saja kepada kita kecuali dengan takdir Allah. Qul la yusibana illa ma katabalana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa ditulis oleh Allah, apa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pelindung kami semuanya. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri kepadanya. Hadirin rahimakumullah, inilah khutbah singkat, mudah-mudahan kita dapat melakukan ikhtiar-ikhtiar baik lahir maupun batin agar kita dijaga oleh Allah SWT. Andaikan kita diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah dan syahid insyaallah. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat, ada barokah buat kita semua, panjang umur, sehat walafiat, atau husnul khatimah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza fa muslim fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar inna fi dzalika laayatin lil absar. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Syahadatan natawaqqa'u minallah subhanahu wa ta'ala wa narju biha aminina min syiddati 'adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala man bis salati tunalu manazil abrar. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi al-akhyar wa ala alihi al-tahhar wa ashabil akhyar
ومن تبع مثال من يومنا هذا إلى يوم يدخل في الصالحون دار الأمن والسكينة والقرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنهم برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافر والمشركين الموحدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف واصرف عنا وعن المسلمين البلاء والغلاء والوباء والقحط الزلازل والشدائد المختلفة والأمراض والطاعون والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.